Halo everyone, hari ini aku punya tas kecil imut lucu, namanya fishnet pouch. Jadi dia ini tas make up. Nih aku buka ya. Nah di dalamnya ini bisa kalian isi dengan barang-barang make up kesayangan kalian. Bisa parfum, bisa brushes, bisa bedak, lipstick dan sebagainya. Dan bisa dikencangkan juga sih. Nah, dan dari luar bisa kelihatan ada apa aja sih di dalam pouch kalian ini. Nah, kalau kalian pengen tahu gimana cara membuatnya, ini gampang banget, simple. So, please watch the video. Nah, untuk membuat fishnet pouch ini, aku menggunakan benang katun lokal, yaitu Bali Yarn. Nah, di sini benangnya tuh lembut, guys. Terus nggak besar dan nggak kecil, ukurannya tuh sedang. Selain benang, pastinya aku akan menggunakan scissors, gunting. Lalu untuk hakpennya ada size 5, ukuran 5 ya, dari tulip. Lalu ada juga benang jahitnya untuk menjahit hasil rajutan di akhir, ini optional. Terus ada juga mana ini? Ini marker ya. Di sini markernya hari ini sangat berfungsi sekali. Jadi pastikan kalian siapin marker biar gampang merajutnya. Untuk tusuk crochet yang aku gunain di sini, ini ada half double crochet untuk bagian bawahnya. Kelihatan kan? Jadi hasilnya tuh lebih rapi dan rapat gitu, jadi cantik. Sedangkan untuk yang bagian atas ini aku menggunakan double crochet, jadi dia hasilnya lebih renggang. Nah, kalau kalian masih bingung apa itu double crochet, apa itu half double crochet, kalian bisa cek video aku sebelumnya. Di situ aku ngejelasin tentang tusuk-tusuk dasar crochet. Nah, sekarang mari kita mulai. Untuk yang pertama, mari kita buat slip knot ya, seperti biasa slip knot. Yang pertama, lilitkan benangnya di jari kalian, lalu masukkan hakpennya ya, begini, tarik hakpennya. Nah, jadi deh slip knotnya. Nah, setelah ini mari kita buat rantai atau tusuk rantai sebanyak 25 kali begini. 1 2. Jadi caranya lilitkan benang di hakpen, nah lalu tarik begitu untuk tusuk rantai ya. Kalau untuk aku hari ini aku akan buat 25, jadi panjangnya sepanjang 25 rantai. Kalau kalian mau buat lebih panjang atau lebih pendek itu bisa, jadi kalian sesuaiin aja panjangnya dan pendeknya yang kalian mau. Oke. Nah, aku akan ngelanjutin, kalian juga ngelanjutin, kita ketemu di rantai ke-25. Nah, aku udah selesai ini rantai ke-25. Jadi ada 25 rantai kalau kalian hitung. Nah, setelah ini aku akan membuat half double crochet. Jadi kita mulai buat bagian bawahnya. Untuk half double crochet yang ini, aku akan melakukannya di lubang kedua. Ya, jadi kita skip satu lubang aja, lalu kita masukkan half double crochetnya di lubang kedua di sini. Nah, begini. Oh, masih ingat kan half double crochet itu bagaimana? Oke. Gini ya, sebentar. Untuk half double crochet, aku akan buat lagi. Ini lilitkan di hakpennya, lalu masukkan hakpennya ke lubang, ambil benangnya, tarik keluar, lilitkan benang, lalu tarik lagi. Nah, ini namanya half double crochet. Nah, kita lanjutkan lagi di lubang selanjutnya. Berarti ini lubang keempat ya. Masukkan hakpennya, tarik, lilitkan, tarik. Oke? Oke. Jadi sekarang lanjutkan buat half double crochet sampai ke chain terakhir, ke chain yang pertama tadi. Oke, kita ketemu ketika udah selesai. Aku udah selesai sampai di half double crochet yang ke-24 ya. Di sini kalau kalian jumlah totalnya itu ada 24 half double crochet dari ujung sini sampai ujung sini. Nah, selanjutnya aku akan buat half double crochet di sisi dari rantai yang lainnya, yang sebelahnya.
Jadi kalau tadi kita buat yang sini, sekarang buat yang atasnya sini gitu. Ini melingkari rantai ya. Nah, karena itu untuk half double crochet yang ke-25 aku akan buat di lubang pertama dari rantai yang kita buat tadi. Jadi balik lagi ke lubang pertama. Oke. Jadi kita buat half double crochet di sini. Yap. Nah, lalu kita lanjutkan lagi. Kita buat half double crochet selanjutnya di lubang selanjutnya. Nah, jadi di sisi rantai yang selanjutnya. Memang nanti kalau kalian lihat ini bentuknya sedikit berbeda dengan sisi rantai yang sebelumnya. Jadi kalau tadi bentuknya kayak V, kalau ini bentuknya kayak Y. But it's okay, yang penting kita masukkan di lubang selanjutnya dengan dua benang ada di atasnya hakpen ketika kita masukkan hakpennya seperti ini. Nah, ini kan ada dua, bentuknya seperti huruf Y kan. Nah, begitu. Jadi tinggal kita buat saja half double crochet selanjutnya. Oke. Lalu kita lanjutkan buat half double crochet selanjutnya di lubang selanjutnya. Oke, kita tarik benangnya. Tarik lagi. Seperti ini ya. Jadi tinggal dilanjutkan lagi buat half double crochet di setiap lubang dari rantai ini sampai totalnya kita buat 48 half double crochet di row pertama. Jadi ini adalah row pertama dari dasar tasnya itu. Jadi kita lanjutkan aja. Aku juga mau ngelanjutin sampai di pojok ini. Oke? See you there. Ini aku udah selesai di half double crochet terakhir di row pertama ya. Jadi ini totalnya ada 48 half double crochet. Dan kalau kalian tutup begini, tekuk begini, ini kanan dan kiri itu seperti berpasangan. Karena kalau misalnya nanti kita buat fishnetnya seperti ini, fishnetnya pun akan berpasangan. Makanya jumlahnya itu harusnya genap. Nah, selanjutnya aku akan gabungin half double crochet terakhir dengan half double crochet pertama dengan cara membuat slip stitch. Jadi yang akan digabungkan dengan half double crochet pertama ya. Jadi kita masukkan hakpennya itu di half double crochet pertama. Jadi di sini. Nih yang bentuknya V seperti ini. Nah, ini kita tarik saja benangnya. Lalu kita buat slip stitch seperti ini. Oke. Nah, setelah itu kita tambah satu rantai. Iya. Selanjutnya kita akan buat row kedua. Dan ini sama seperti row pertama, kita menggunakan half double crochet. Kita masukkan half double crochetnya di sini, di lubang yang sama dengan kita membuat slip stitch tadi. Nah, di sini. Lalu kita tarik dan kita buat half double crochet di lubang pertama karena kita akan membuat half double crochet dengan sebanyak 48 sama seperti di row pertama. Oke, nah selanjutnya tinggal kita lanjutkan saja membuat half double crochet di lubang selanjutnya. Oh, tapi sebelumnya aku akan memberikan marker di sini, penanda. Jadi nanti kita tahu selesainya row kedua itu sampai mana. Gitu. Jadi biar lebih mudah. Kalian bisa pakai marker apa saja ya. It's okay. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk membuat half double crochet selanjutnya di sini. Ya, di lubang selanjutnya buat saja half double crochet.
Oke. Half double crochet lagi. Half double crochet lagi. Oke, selesaikan sampai kalian membuat 48 half double crochet di row kedua. Nah, jadi sampai ini ya, penandanya, ada penandanya. Jadi kalau sampai di pojok sini, di ujung sini, dari sini ke sini, teruskan saja ya, buat melingkar begitu half double crochet sampai sebelum marker ini di sini. Jadi 48 half double crochet. Oke, ini aku udah sampai di half double crochet ke 48 di row kedua ya. Nah, di sini aku mau menggabungkan antara half double crochet pertama dan half double crochet terakhir dengan slip stitch, sama kayak di row pertama tadi. Jadi kita tinggal masukkan aja hakpennya di half double crochet pertama, bukan di slip stitch ya, tapi di half double crochet. Nah, di sini lalu tarik, lalu kita buat slip stitchnya. Oke, setelah itu lanjutkan dengan rantai, dan kita buat half double crochet pertama untuk row ketiga di lubang yang sama. Kalian bisa menandai pakai marker di sini. Nih. Oke, nah bisa ditandai pakai marker ya. Atau kalau memang udah tahu nggak perlu ditandai, nggak apa-apa. Sekarang tinggal dilanjutin lagi buat half double crochet lagi, half double crochet lagi. Kalian lanjutkan terus sampai nanti kalian dapat 5 row in total. Jadi totalnya ada 5 row ya, 5 round gitu. Oke, di sini aku akan melanjutkan, kalian juga lanjutkan sampai ketemu di row kelima. Nah, ini aku udah sampai di row kelima. Nih ya, ini aku udah sampai di half double crochet yang ke-48. Nah, kalau kalian perhatikan ini markernya pasti bergerak maju kan, semakin lama semakin mengarah ke tengah. It's okay, karena kita tadi kan ambil slip stitch tapi kita abaikan slip stitchnya. Ini yang kayak gini kita abaiin, tapi kita langsung gabungin antara half double crochet terakhir dan half double crochet pertama seperti ini. Nah, jadinya nanti jumlahnya itu akan tetap ada 48 half double crochet di setiap row-nya. Nah, jadinya kan antara samping kanan dan samping kiri itu rapi. Karena tidak nambah jumlahnya, jadi bentuknya pun tidak semakin melebar. Selanjutnya, kita akan buat bagian fishnetnya ini. Kita mulai buat double crochet. Masih ingat double crochet ya? Nah, untuk buat double crochet ini pertama kita akan buat rantai dulu. Di sini kita buat 4 rantai, 4 chain ya. 1 2 3 4 rantai. Lalu setelah itu kita masukkan hakpennya dengan melewati satu lubang. Jadi kita masukkan di lubang kedua. Ini kan di sini. Terus ada lubang pertama. Kita skip lubang pertama, lalu kita masukkan ini, kita skip lubang pertama, kita masukkan di lubang kedua di sini. Oke? Nah, kita masukkan saja hakpennya, lilitkan dulu benangnya di hakpen. Masukkan hakpennya, tarik benang. Lilitkan benang di hakpen. Nah, di sini ambil 2 loop, lalu ambil lagi 2 loop. Nah, itu namanya double crochet. Oke, lalu tambah 1 rantai. Lalu kita masukkan hakpennya ke lubang kedua
ya. Jadi kita lewati satu lubang kedua, lilitkan benang, masukkan hakpen di lubang kedua, tarik benang, lilitkan, ambil 2 loop, lalu ambil lagi 2 loop begini. Oke, lalu tambahkan 1 rantai, jangan lupa ya. Oke. Nah, di sini masukkan di lubang selanjutnya, melewati 1 lubang ya. Jadi tetap pastikan lewati 1 lubang. Kita kosongi 1 lubang. Dan jangan lupa selalu beri 1 rantai setelah double crochet. Oke. This one. Sekali lagi. Rantai. Oke. Nah, selanjutnya lanjutkan buat double crochet sepanjang ini ya, sampai pojok sini. Pastikan polanya lewati 1 kotak, masukkan di kotak berikutnya, lewati 1 kotak, masukkan berikutnya, lewati 1 kotak, masukkan berikutnya. Begitu terus sampai kalian bikin double crochet di terakhir. Oke? See you there. Nah, ini aku udah sampai di sini. Ini ya. Ini aku menyisakan beberapa kotak, beberapa lubang di sini. Oke, sebentar. Nah, ini aku masukkan lubangnya di sini ya. Setelah melewati 1 lubang. Taruh sini, tarik, dan tarik. Nah, ini kan tinggal terakhir menutupnya. Untuk menutupnya ini kita masukkan saja hakpennya ya di rantai ketiga. Kita tadi kan buat 4 rantai. Nah, kita masukkan di rantai ketiga, 1, 2, 3 gini. Nah, untuk masukinnya kalian bebas, bisa masukin di sebelah kanannya boleh, sebelah kirinya begini boleh, tapi kalau aku akan masukkan di keduanya, kanan kiri. Jadi nanti hasilnya lebih rapi. Nah, ini kanan kiri, ambil aja gini. Nah, seperti ini. Nah, jadi ada dua benang ya yang di hakpen, lalu tarik aja begini sebentar. Nah, lalu kita buat slip stitch begini. Oke. Nah, rapi kan bentuknya. Sekarang kita buat rantai lagi 4, 3, 4. Jadi kita mulai row kedua untuk double crochetnya. Nah, habis itu untuk ini kita tinggal masukin aja, bikin double crochetnya di pangkal atas, di ujung atasnya. Nah, di sini. Ingat ya, double crochet. Dan jangan lupa tambah 1 rantai. Nah, nanti bentuknya akan sama seperti yang di bawah. Cuma kita tinggal masukin aja yang bagian paling atas ini. Oke. Taruh lagi, tarik, dan 1 rantai. Oke. That one. Ya. Sekali lagi, tarik, dan tarik. Jangan lupa beri 1 rantai. Oke. Jadi emang tinggal taruh aja di lubang yang kelihatan nih, yang paling pojok di atas itu. Nah, di ujung. Biasanya emang lebih besar dia bentuknya. Seperti ini. Oke. Nah, lanjutkan buat sampai akhir. Nah, di sini aku akan buat 11 row. Oke, ini aku udah sampai di row ke-11. Nah, ini di paling akhir. Sama kayak tadi ya caranya. Kita tinggal masukin aja hakpennya di chain ketiga. Sebentar, saya tambah dulu ini
belum ada rantainya, saya tambah 1 rantai dulu. Lalu masukkan chainnya ya, di chain ketiga begini. Lalu tarik. Oke, lalu buat slip stitch. Nah, jadi deh ini udah jadi bentuknya, udah kelihatan. Untuk bagian atasnya kita buat picot ini. Ini namanya picot. Jadi bentuknya seperti renda, dan ini rendanya bermotif segitiga, jadi lucu. Ya, cantik kan? Nah, untuk membuat picot ini kita hanya perlu bikin chain dan double crochet. Jadi tidak sulit sama sekali. Jadi yang pertama mari kita buat chain, buat dua rantai di sini. Lanjutkan saja, 1, lalu 2. Nah, setelah itu kita buat double crochet di sebentar. Kita buat double crochet di lubang ini. Di lubang ini. Ini kan besar ini. Nah, lilit kan? Nah, masukkan saja. Nah, gitu. Jadi kita buatnya di lubang yang besar ini ya. Tarik, lalu tarik. Jadi dah double crochet. Lalu kita buat rantai sebanyak 3, 1, 2, dan 3. Setelah itu kita buat slip stitch di rantai pertama, tapi kita taruh di punggungnya, punggung rantai pertama. Nih kalau kita balik kelihatan kan kayak jendul gitu, itu namanya punggung. Kita taruh di punggung yang pertama. Masukkan hakpennya di punggung pertama. Tarik benangnya dan buat slip stitch. Oke, udah jadi. Nah, selanjutnya kita buat double crochet lagi di di lubang yang sama ya di sini. Nah, jadi belum berubah di situ. Ini double crochet. Nah, setelah ini, nah lihat, terlihat kan bentuknya ini segitiga. Jadi sudah bermotif segitiga. Selanjutnya kita buat lagi picot lagi, double crochet di lubang selanjutnya. Rantai 3 kali. Slip stitch di punggung rantai pertama. Double crochet di lubang yang sama. Jadi picot kedua. Oke. Ya. Kita buat lagi picot ketiga. Kita buat double crochet di lubang selanjutnya. Rantai 3 kali. Slip stitch di punggung rantai pertama. Tarik. Double crochet di lubang yang sama. Oke, jadi picot yang ketiga. Nah, sekarang tugas kalian adalah melanjutkan membuat picot di sepanjang kotak ini, sepanjang lubang ini sampai menutup semuanya ya. Jadi formatnya double crochet, rantai, double crochet, double crochet, rantai, double crochet, double crochet, rantai, double crochet, begitu sampai di lubang terakhir. Oke, lanjutkan. Aku juga mau melanjutkan. See you there.
Nah, ini aku udah buat picot di lubang terakhir. Tinggal menggabungkan aja picot terakhir dengan picot pertama. Untuk menggabungkan picot terakhir dengan picot pertama itu cukup dengan melakukan slip stitch antara picot terakhir dengan picot pertama. Jadi slip stitchnya kita slip stitchin di di double crochet pertama nih, double crochet pertama. Oke, yang bentuknya V ini. Jadi sebelum rantai. Nah, kita tarik aja. Oke, lalu kita buat slip stitch begini. Oke, selesai. Ini udah selesai bagian badannya. Kalau mau kencang bisa kalian tambah satu rantai. Tapi kalau misalnya kalian mau jahit bisa kalian jahit. Ini aku mau jahit dulu sampai ketemu di untuk membuat talinya nanti. Aku jahit dulu ya. Nah, ini udah selesai, udah aku jahit rapi. Nih, udah aku hilangin ekornya tadi, udah jadi bentuknya, cantik kan? Warnanya juga cantik. Nah, sekarang kita mau buat talinya ini. Kita buat 2 tali ya, untuk yang belakang dan untuk yang depan, atau samping kanan dan samping kiri gitu. Nah, untuk buat benangnya ini aku akan buat rantai ya sebanyak 90. Sebetulnya untuk jumlah rantainya itu bebas, kalian bisa tambah kalau mau lebih panjang, atau kalau 90 itu terlalu pendek kalian bisa kurangi. Tapi kalau aku akan buat 90 rantai di sini. Dimulai dengan slip knot seperti biasa, tarik, lalu buat rantainya. Oke, kalian lanjutin sampai di rantai ke 90 atau rantai keberapa yang kalian suka. Aku juga akan ngelanjutin sampai di rantai ke 90 ya. Nanti kita ketemu di sana. Oke? Oke, ini aku udah sampai di rantai ke 90. Nah, di sini sebetulnya kalau talinya mau bentuknya rantai gini aja nggak masalah. Tapi aku mau buat rantai yang lebih kencang karena mau aku taruh di sini, nyamping gini, ditarik biar lebih kencang. Makanya ini mau aku buat slip stitch di rantainya. Ya, slip stitch di rantainya. Oke. Nah, caranya sebetulnya slip stitch biasa sih. Ya, kayak biasanya. Cuman di sini aku mau pakai slip stitch yang biar hasilnya lebih cantik. Jadi aku akan membuat slip stitchnya itu di punggung rantainya ya. Nah, ini di sini. Jadi kita buatnya di punggungnya itu satu-satu gitu. Jadi nanti slip stitchnya pun ada 90 90 slip stitch ya. Jadi kita buat di sini. Taruh aja ini. Tarik. Lalu slip stitch. Oke, lanjutkan di yang selanjutnya. Punggung selanjutnya masukkan lakbannya, tarik, lalu tarik. Slip stitch selanjutnya nih di punggung. Sebenarnya kalau mau di bagian sisi yang lainnya dari rantai tersebut it's okay, tapi kalau kalian buat di punggung itu hasilnya jadi lebih rapi gitu dan lebih kencang tuh. Jadi kayak tips gitu aja. Nah, sekarang lanjutkan sampai di punggung terakhir. Aku juga akan kembali saat udah selesai bikin talinya. Aku buat 2 tali. Oke.
Nah ini aku udah jadi. Aku tadi bilang kan kalau aku buat 2 tali. Ini tali yang pertama 90 rantai tadi, lalu tali yang kedua 90 rantai. Nah nanti aku akan pasang talinya itu bentuknya seperti ini, jadi bisa ditarik kanan dan kiri. Sekarang aku masukin dulu dari sisi samping. Mulai dari kanan ya, dari sisi samping masukkan. Jadi kita masukkan zigzag aja kayak biasa. Jadi in out gitu, masuk keluar gitu, seperti ini. Ya ini udah jadi sisi yang sebelah kanan. Nah ini bisa kita kencangkan. Nah bisa kita tarik. Nah untuk narik yang sisi sebelah kiri kita pakai tali yang selanjutnya. Nah untuk yang tali selanjutnya ini kalian bisa pasang dari sisi sebelah kanan. Kalau yang untuk kanan kita pasang dari sisi sebelah kiri, untuk yang kiri kita pasang dari sisi sebelah kanan gitu. Oke, dari sini ya. Ini udah jadi, aku udah pasang di bagian kanan dan kirinya. Ini tinggal kita beri simbol aja di samping kanan dan samping kiri. Nih di kanan, dan yang ini di kiri. Oke. Nah kalau udah kita buat simbolnya seperti ini, bisa kita tarik jadi kencang. Nah jadi kan ini fishnet pouchnya. Nah ini bisa kalian isi dengan benda-benda apa aja yang kalian mau. Ini aku udah buat 2, coklat dan abu-abu. Yang coklat ini sedikit lebih besar, lebih panjang, karena aku bikin row-nya lebih panjang, tapi aku lebih suka size-nya yang abu-abu ini, jadi dia lebih pas gitu. Nah ini udah jadi. Kalau kalian ada ide atau pengen aku buat tutorial merajut yang lainnya, kalian bisa tuliskan ide kalian di kolom komentar supaya aku bisa buat hasil rajutan yang lainnya yang lebih cantik, lebih simpel, dan lebih mudah pastinya. Oke everyone, thank you for watching. Terima kasih sudah melihat. See you the next video. Bye.